Halo teman-teman, saya Gigi, kembali lagi di channel Alpha Glass. Pernah nggak kalian lihat kaca belakang mobil yang ada garis-garis tipis seperti kawat? Nah, itu namanya defogger. Fungsinya penting banget buat menjaga visibilitas saat hujan atau berkabut. Tapi tahukah kalian kalau kaca dengan defogger juga punya resiko tertentu? Bahkan ada kasus kaca bisa retak atau pecah sendiri gara-gara masalah kelistrikan. Jadi lebih baik mobil punya defogger atau nggak usah? Yuk kita bahas tuntas. Defogger sebenarnya adalah jalur pemanas tipis yang menempel langsung di kaca belakang. Saat tombol defogger ditekan, arus listrik mengalir lewat jalur itu, kaca jadi sedikit hangat, dan embun yang menempel langsung menguap. Hasilnya, pandangan ke belakang jadi jauh lebih jelas, apalagi kalau cuaca hujan deras atau berkabut. Jadi bisa dibilang defogger itu semacam pemanas kaca untuk menjaga visibilitas tetap jernih. Kalau bicara keuntungan, jelas banyak. Pertama, visibilitas lebih baik. Bayangin kalau kaca belakang berembun parah. Misalnya kita lagi perjalanan ke daerah puncak, pasti susah lihat kendaraan di belakang. Dengan defogger, masalah itu langsung hilang. Kedua, keamanan berkendara meningkat. Pandangan ke belakang lebih jelas, otomatis resiko kecelakaan karena pandangan terganggu bisa berkurang. Ketiga, soal praktis. Gak perlu lagi repot-repot ngelap kaca dari dalam saat berembun. Cukup tekan tombol, tunggu sebentar, kaca langsung bersih. Dan yang keempat, nilai tambah mobil. Biasanya fitur ini ada di mobil kelas menengah atau atas. Jadi kalau mobil sudah punya defogger, itu bisa dianggap sebagai fitur kenyamanan ekstra. Meski kelihatannya keren, defogger juga punya kekurangan. Pertama, biaya penggantian lebih mahal. Kalau kaca belakang pecah, harga kaca dengan defogger biasanya jauh lebih tinggi dibanding kaca biasa. Kedua, resiko kelistrikan. Kalau arus listrik nggak stabil atau ada korsleting, jalur pemanas defogger bisa memanas tidak merata dan ini bisa bikin kaca retak atau bahkan pecah sendiri. Nah, kasus seperti ini paling sering nih. Pemilik kendaraan bingung kenapa kaca belakangnya tiba-tiba pecah dengan sendiri. Ketiga, soal perawatan ekstra. Jalur tipis defogger itu sebenarnya cukup rapuh. Kalau kalian salah saat membersihkan kaca atau pakai lap kasar, bisa saja jalur pemanasnya rusak. Kalau sampai putus, defogger otomatis nggak berfungsi lagi. Kalau mobil tanpa defogger, jelas ada plus minusnya juga. Keuntungannya, harga kaca lebih murah, sistem kelistrikan lebih sederhana, dan tidak ada resiko kaca pecah tiba-tiba. Tapi kekurangannya ya jelas, kaca belakang lebih rawan berembun saat hujan atau cuaca dingin. Visibilitas ke belakang bisa terganggu. Artinya kalian harus mengandalkan AC untuk mengurangi embun atau pakai cara manual seperti mengelap kaca yang jelas lebih ribet. Jadi, mana yang lebih baik? Mobil dengan defogger atau tanpa defogger? Jawabannya tergantung kebutuhan kalian. Kalau sering berkendara di daerah dingin, lembab atau hujan deras, defogger jelas sangat bermanfaat untuk menjaga visibilitas. Tapi kalau mobil kalian nggak ada defogger, bukan berarti jelek. Hanya saja butuh trik tambahan untuk menjaga kaca tetap jernih. Yang paling penting, kalau ganti kaca belakang, selalu pilih kaca sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Untuk kaca dengan defogger, pastikan pemasangan listriknya benar supaya aman dan berfungsi maksimal. Demikian informasi tentang mobil ada defogger versus tanpa defogger. Mana lebih aman dan menguntungkan. Kalau masih ada pertanyaan atau ada topik yang mau dibahas, langsung tulis di kolom komentar ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya seputar kaca mobil dan mengganti kaca mobil, bisa langsung subscribe channel ini dan follow Instagram kami. Kaca yang terjaga, hati yang lega bersama Alpha Glass.